Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, ternyata haji pernah dilarang beberapa kali. Otoritas Arab Saudi melakukan banyak langkah untuk menekan penyebaran virus corona di wilayah kerajaan, termasuk menghentikan penerbitan visa umroh baik untuk jamaah asal Saudi sendiri maupun untuk jamaah dari negara-negara lain. Pihak kerajaan untuk sementara menangguhkan ibadah umroh ke Mekah dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah untuk warga asli dan pendatang guna mencegah penyebaran virus corona, tulis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Rabu lalu. Belum diketahui sampai kapan larangan mengerjakan umroh itu akan berlangsung. Saudi juga menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melakukan sterilisasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan dua masjid suci umat Islam itu dilakukan pada Kamis lalu, 1 jam setelah sholat Isya, dan dibuka kembali pada Jumat. Seiring dengan hal itu, muncul pertanyaan di kalangan umat Islam di seluruh dunia tentang apakah haji tahun ini akan batal, seperti umroh yang bisa dikerjakan kapan saja sepanjang tahun. Haji hanya bisa dilaksanakan pada awal bulan Dzulhijjah, bulan terakhir di kalender Hijriah. Dalam kalender Masehi, haji tahun ini akan diselenggarakan pada bulan Juli atau sekitar beberapa bulan lagi. Memang, otoritas Saudi belum memutuskan apakah haji tahun ini akan dibatalkan atau tidak. Namun Saudi telah menghentikan sementara perjalanan dari hampir semua negara Eropa dan lebih dari 12 negara Asia dan Afrika. Bisa saja jumlah negaranya bertambah seiring perkembangan penyebaran COVID-19. Langkah terbaru, Saudi menerapkan lockdown di Mekah, Madinah, dan ibu kota Riyadh. Mungkin banyak orang yang bisa memahami jika haji tahun ini akan dibatalkan, mengingat pandemi COVID-19 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Terlebih belum ditemukannya vaksin atasnya. Kalaupun haji tahun ini benar-benar dibatalkan, itu bukan merupakan haji pertama kali, karena dalam sejarah Islam, haji pernah beberapa kali dibatalkan karena berbagai macam faktor. Di antaranya adalah penyakit, konflik, aktivitas bandit dan perampok, dan alasan lainnya. Pada awal Maret lalu, Yayasan Raja Abdul Aziz untuk Riset dan Arsip merilis data bahwa dalam sejarahnya haji dibatalkan atau haji dengan jumlah jemaah sangat rendah sebanyak 40 kali. Mungkin pembatalan haji yang paling masyhur terjadi pada tahun abad ke-10 Masehi atau ke-3 Hijriah setelah sekte Qaramitah mengambil alih Masjidil Haram. Sekte Qaramitah berbasis di Arab Timur dan mendirikan negara mereka sendiri di bawah Abu Tahir Al-Janabi. Sistem kepercayaan mereka didasarkan pada Islam Syiah Islamiyah yang bercampur dengan unsur-unsur Gnostik. Mereka menganggap ibadah haji adalah ritual pagan, karenanya mereka di bawah komando Abu Tahir melancarkan serangan ganas ke Mekah selama musim haji pada 930. Dalam serangan itu, mereka membunuh 30.000 jamaah dan membuang jasad mereka ke sumur Zamzam. Mereka kemudian mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke basis kekuasaan mereka, Hajar atau Bahrain. Selama 10 tahun setelah kejadian itu, ibadah haji dibatalkan. Sebelumnya, pada 865 Masehi, Ismail bin Yusuf yang dikenal sebagai Al-Safak memimpin pemberontakan melawan dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, As-Safak membantai jamaah haji yang telah berkumpul di Gunung Arafah. Kejadian ini memaksa pembatalan haji. Pada tahun 1000 Masehi, pembatalan haji disebabkan karena ulasan yang sederhana, yaitu meningkatnya biaya perjalanan haji. Pada 1831 Masehi, wabah dari India membunuh hampir 3/4 dari total jamaah haji. Kemudian antara 1837 sampai 1892, infeksi menyebabkan ratusan jamaah meninggal setiap harinya. Dalam sejarahnya, infeksi kerap kali menyebar selama musim haji. Sebelum zaman modern, hal ini jauh lebih menjadi masalah daripada hari ini, karena ribuan jamaah berkumpul bersama dengan jarak yang begitu dekat, sementara perawatan untuk penyakit yang terkadang mematikan tidak memadai. Sementara pandemi virus corona yang menyebar di 199 negara per 29 Maret 2020 mungkin sangat mengganggu penyelenggaraan haji pada tahun ini. Kalau memang haji tetap dilaksanakan, mengingat virus ini cukup ganas dan mudah menyebar karena telah menginfeksi
677.705 orang di seluruh dunia, di mana 31.737 kasus berakhir dengan kematian.